Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Kali ini saya berkesempatan memberikan sebuah materi dari mata kuliah Komunikasi Politik. Perkenalkan dulu, saya Arman Maulana Afandi dari semester 6. Akan menjelaskan ya biografi singkat seorang tokoh komunikator politik. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bapak Iwan selaku dosen komunikasi politik yang telah memberikan tugas kepada saya untuk memilih sosok yang dijadikan tokoh komunikator politik. Sebetulnya saya agak takut memilih tokoh komunikator politik yang satu ini. Doakan saja saya masih baik-baik saja setelah membuat video ini. Iya, sebelumnya saya buka dengan kata pengantar. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku mahasiswa kampus Widuri menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi politik dengan mengangkat tokoh yang cukup familiar dan fenomenal di masyarakat, yaitu Hutomo Mandala Putra atau biasa kita kenal dengan nama Tommy Soeharto. Beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini seperti menjabarkan sebuah biografi dari sosok Tommy Soeharto sekaligus mengenal lebih jauh sosok yang flamboyan, sepak terjangnya di dunia politik hingga membuat kontroversi di Indonesia. Kepada semua pihak yang tercantum dalam tugas ini, saya mohon izin untuk mengambil jenis kutipan ya dan sumber yang tersedia demi kelancaran sebuah tugas dan hasil memuaskan. Tanpa berpanjang lebar lagi, semoga saya dalam keadaan baik-baik saja tetap. Saya akan memulai pembahasan ini. Selamat menyimak. Ya, jadi di antara teman-teman, seberapa tahu sih kalian tentang Hutomo Mandala Putra? Wah, merinding juga saya baca namanya. Seberapa dalam kalian mengenal sosok ini? Apa yang kalian ingat dari sosok ini? Anak dari seorang jenderal, anak dari seorang mantan presiden yang menjabat 32 tahun lamanya di Indonesia, atau pembunuhan Hakim Agung di tahun 2001 yang baru mulai dijebloskan ke penjara di tahun 2002 lalu bebas di 2006 setelah tuntutannya ternyata selama 10 tahun. Itu ya, saya nggak akan bahas itu panjang-panjang. Saya akan mencoba membaca biografi singkatnya saja lebih dahulu. Hutomo Mandala Putra atau yang biasa disapa Tommy Soeharto ini lahir 15 Juli 1962. Umurnya di sini ditulis 57 tahun. Seharusnya sekarang ini 58 ya. Lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto, adalah Ketua Umum Partai Berkarya yang menjabat sejak 11 Maret 2018. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota fraksi Karya Pembangunan DPR RI pada 1 Oktober 1992 hingga 21 Mei 1998. Tommy juga merupakan putra dari mantan Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Tommy lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1962 sebagai anak kelima dari Mayor Jenderal Soeharto dan Siti Hartinah atau biasa dipanggil Ibu Tin. Kakak adiknya adalah Siti Harjanti Rukmana atau Tutut, yang mana kita tahu Tutut adalah politisi juga di partai PKPB, juga mantan pemegang saham tertinggi pada era televisi pendidikan Indonesia atau TPI. Lalu ada Sigit Harjojudanto atau Sigit Bambang Triatmojo yang
Kita tahu Bambang Triatmojo membuat kontroversi setelah pernikahannya bersama artis Mayang Sari. Lalu ada Siti Hediati Haryadi, ada Titi Utami Endang Adiningsih. Nama tengahnya diambil dari nama Operasi Militer Indonesia Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dibentuk bulan Januari 1962 yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, Mayor Jenderal Soeharto, untuk mengusir Belanda dari wilayah Nugini atau Papua Barat. Dalam autobiografinya, Soeharto menulis bahwa nama tengah Tommy merupakan pengingat Operasi Mandala. Ya, karir politik Tommy akan dijelaskan di sini, di mana Tommy mulai berkiprah mengikuti jejak sang ayah yang juga menginjakan kakinya di ranah politik pada 11 Maret 1988. Tommy yang pada saat itu berusia 25 tahun dan kakak-kakaknya untuk pertama kali menghadiri upacara pelantikan bapaknya sebagai presiden dalam masa jabatan kelima waktu itu. Kehadiran mereka menimbulkan spekulasi bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk menduduki jabatan politik. Mungkin ini adalah awal mula terciptanya stigma para masyarakat atau rakyat Indonesia terhadap dinasti pemerintahan Soeharto, di mana Presiden Soeharto dituding membuat sebuah dinasti pemerintahan yang isinya adalah anak-anak dari Presiden Soeharto tersebut. Jadi kalau saya pernah baca sebuah kutipan, kalau Presiden Soeharto itu sering direcoki sistem pemerintahannya oleh anak-anaknya sendiri. Ya, jadi seperti itu, sebuah gambaran stigma masyarakat kalau selama Presiden Soeharto menjabat, anak-anaknya turut campur tangan untuk menjalankan pemerintahan di Republik Indonesia ini. Kita lanjut lagi. Tommy, Tutut, dan Bambang kemudian bergabung dengan Golkar, partai politik terbesar dalam rezim Soeharto. Pada tahun 1992, mereka diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, mungkin sedikit terjawab di sini. Usai mundurnya Soeharto, bulan Mei 1998, Golkar mengumumkan pada bulan Juli, partainya menarik Tommy, Tutut, dan Bambang, dan istri Bambang, Halimah, dari MPR. Tahun 2008, pejabat-pejabat Golkar mengatakan bahwa mereka mengizinkan anak-anak Soeharto bergabung kembali dengan partai asalkan tidak terlibat masalah hukum. Mungkin ini alasan Tommy membuat partai sendiri ya. Karena Tommy alumni Hotel Prodeo. Sekali lagi saya sedikit gemetar membaca materi saya ini. Semoga saya tetap dalam keadaan baik-baik saja setelah membuat biografi singkat tentang Tommy Soeharto. Pada Maret 2017, Partai Berkarya dan Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo mengumumkan bahwa mereka mendukung Tommy maju sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2019. Sekretaris Jenderal Parsindo Ahmad Hadari memprediksi bahwa Pilpres 2019 akan menjadi perang antara dinasti Soekarno dan dinasti Soeharto. Pada bulan Mei 2017, Tommy mengatakan bahwa ia prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini karena korupsi tumbuh subur di DPR. Mungkin bisa berkaca kepada tahun-tahun
1970 sampai 1998 ya Pak. Oke lanjut, pada bulan Mei 2017 Tommy mengatakan bahwa ia prihatin kalau saat ini korupsi tumbuh subur di DPR. Lalu September 2017 Tommy mengatakan bahwa tidak berminat maju dalam Pilpres tahun 2019. Pada Oktober 2017 pengacaranya membantah bahwa Tommy berencana maju sebagai calon presiden tahun 2019. Ia mengatakan bahwa akun-akun palsu di media sosial mengklaim bahwa ia didukung oleh berbagai organisasi massa. Karena lagi musim tuh ya, kalau mau nyari dukungan, didukung juga sama beberapa ormas. Pada tanggal 11 Maret 2018, Tommy diangkat sebagai Ketua Partai Berkarya. Tanggal itu bertepatan dengan peringatan ke-52 Super Semar. Surat yang ditandatangani Soekarno tanggal 11 Maret 1966 dan menyerahkan kekuasaan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto dalam upacara pengangkatannya sebagai Ketua Partai. Tommy mengatakan bahwa pemilihan tanggal acara itu tidak disengaja. Saya juga kurang tahu, wallahu a'lam lah. Nah, dari tadi kita udah banyak menyebutkan nama Partai Berkarya. Apa itu Partai Berkarya? Ya, Partai Berkarya adalah partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto, memiliki badan hukum yang sah sebagai partai politik sesuai SK Menkumham yang ditandatangani Bapak Yasona Lawli yang terhormat pada 13 Oktober 2016. Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Pincunang mengatakan pihaknya siap bekerja dan berjuang memenuhi persyaratan verifikasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar bisa mengikuti pemilu mendatang. Ia tentu tidak ingin mengulangi kegagalan Partai Nasional Republik pada pemilu 2014. Sebenarnya saya juga ingin mengajukan pertanyaan atas materi saya sendiri. Ini jangan dikutip atau jangan digunakan oleh kalian ya. Tujuan dari Partai Berkarya ini dibuat kalau Tommy Soeharto-nya tidak mencalonkan diri sebagai presiden, lalu untuk apa? Sekedar koalisi kah? Atau memenuhi bangku-bangku di DPR saja? Oke, itu akan dijawab oleh kalian aja. Partai Berkarya sebetulnya bukanlah partai baru. Ia merupakan fusi dari dua partai politik yang pada pemilu 2014 tidak lolos verifikasi KPU, yaitu Partai Nasional Republik atau Nasrep dan Partai Beringin Karya. Nah, bergabungnya dua partai ini diharapkan bisa mempermudah Partai Berkarya untuk memenuhi persyaratan KPU sebagai peserta pemilu 2019. Kami datang ke daerah-daerah untuk memantapkan keberadaan Partai Berkarya supaya bisa lolos verifikasi faktual dan bisa ikut pemilihan umum mendatang, kata Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Neneng A. Tuti. Seperti dikutip Antara, Neneng optimis Partai Berkarya tidak hanya bisa lolos verifikasi faktual KPU, namun juga mendulang suara, terutama dari mereka yang masih merindukan Presiden Soeharto. Ada yang masih merindukan Presiden Soeharto, ada yang masih menggaungkan kata enak zaman kuto, teman-teman sekalian. Dari Golkar hingga mendirikan partai. Ya, sejak tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, perjalanan politik Trah Cendana memang tidak mulus-mulus amat. Bahkan karir politik anak-anak Soeharto nyaris tidak terdengar. Hingga akhirnya pada tahun 2002, anak sulung Soeharto mendirikan PKPB. Seperti yang saya sebutkan di awal, Ibu Siti Haryanti Rukmana atau Ibu Tutut adalah pendiri partai PKPB. Saat itu mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga orang dekat keluarga Cendana, R. Hartono, didapuk sebagai Ketua Umum DPP. PKPB ini sengaja disiapkan sebagai kendaraan politik Tutut
untuk bertarung dalam Pilpres 2004. Tapi sayang, langkah Tutut gagal setelah PKPB hanya menjadi partai buncit dan tidak meraih satu kursi pun di Senayan. Kegagalan itu rupanya tidak menyurutkan langkah Trah Cendana di pentas politik nasional. Ini bisa dilihat dari beberapa manuver politiknya yang ingin kembali merapat ke Partai Golkar. Bahkan pada 2009, Tommy Soeharto maju dalam bursa calon ketua umum Golkar di Munas Riau. Meskipun akhirnya gagal karena tidak memperoleh suara. Ya, ini adalah part kedua dari slide yang sebelumnya, Golkar hingga mendirikan partai. Jadi Tommy mencoba membuat keberuntungan di Munas Golkar tahun 2009, menunda kiprah keluarga Cendana di panggung politik nasional. 3 tahun setelahnya dia gagal. Tommy Titik turut masuk ke dalam partai pada tahun 2012. Titik Soeharto bergabung dengan Partai Golkar, mengikuti program fungsionaris pusat Partai Golkar. Lalu ya ini, kalau ada yang mau tahu Titik itu siapa, ya dia adalah mantan istri Bapak Prabowo Subianto. Terbukti lebih tepat ya, dia lebih beruntung karena pada pemilu 2014 terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan umum, daerah pemilihan daerah daerah istimewa Yogyakarta. Posisi Titik rupanya cukup kuat. Saya rasa Bapak Prabowo ingin menggandeng lagi mantan istrinya tersebut, mungkin supaya bisa tertular ya keberuntungannya. Mohon maaf kepada Bapak Prabowo, ini hanya opini saya saja. Ia bisa menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 di DPR RI, serta pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di era Abu Rizal Bakri. Lalu nama Titik kemudian digadang-gadang nih pada Munaslup Partai Golkar di Bali pada Mei lalu. Meskipun akhirnya dia tidak maju dan memilih mendukung Ade Komarudin sebagai kandidat Ketua Umum Partai Beringin. Kalau tidak mendukung Setia Novanto yang akhirnya terpilih, saya agak gimana ya pas baca nama Setia Novanto akhirnya terpilih. Ya udah. Namun akhirnya dia tetap diperhitungkan. Hal ini terbukti ia bisa menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Lalu Tommy Soeharto yang secara terang-terangan mendukung Ade Komarudin juga diangkat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Golkar. Namun belakangan Tommy memilih mendirikan Partai Berkarya yang baru, lolos verifikasi KPU menjadi kendaraan Tommy pada pemilu 2019. Ideologi Tommy dan partainya. Menurut Priyo, Pak Harto saat ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Priyo mengklaim banyak masyarakat rindu hidup di era Orde Baru. Banyak orang yang merindukan kepemimpinan Pak Harto. Dia menyatakan Pak Harto adalah bapak pembangunan dengan sederet jasa besar bagi bangsa Indonesia. Romantisme kerinduan kepada enaknya zaman Soeharto tidak bisa dibendung, ujarnya. Dengan kata lain, ideologi adalah sama seperti apa yang ayahnya laksanakan, dengan meneruskan warisan Orde Baru ke dalam aktivitas kegiatan politik yang ia lakukan menuju kepada pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan otoriter dipastikan berjalan di dalam darahnya Tommy. Berarti kita merindukan fase di mana adanya kepatuhan terhadap pemerintahan yang absolut, sehingga pemerintahan kepresidenan adalah perintah utama dan tidak bisa dibantah. Menurut saya, bahwa ideologi politik yang dianut oleh Tommy Soeharto adalah fasisme, di mana ideologi yang tidak bisa ditentang, bertindak keras agar rakyat atau masyarakatnya takut dan mematuhi segala perintah yang dianggap absolut. Tapi itu hanya menurut saya.
setidaknya ideologi Tommy sudah menunjukkan jati dirinya. Seperti apa ke depannya dan seperti siapa akan tampak apabila ia menjabat sebagai orang penting di negara ini. Sebelum saya akhiri biografi singkat mengenai Bapak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto ini, saya memiliki fakta-fakta tentang Tommy Soeharto. Di antaranya, Tommy Soeharto memiliki nama lain selain Hutomo Mandala Putra. Lalu Partai Berkarya dibentuk Tommy setelah gagal dalam upayanya menguasai Partai Golongan Karya sebanyak 2 kali. Partai Berkarya mengusung gerakan 2019 ganti DPR dalam hashtagnya di dalam masa kampanyenya. Lalu Partai Berkarya pernah dianggap terlibat dalam sengketa Yayasan Super Semar yang dituduh menyelewengkan dana beasiswa. Tommy Soeharto juga sempat berjaya di masa Orde Baru berkat fasilitas khusus yang diberikan sang bapak berupa pembebasan pajak dan monopoli cengkeh. Lalu Tommy Soeharto pernah dipenjara atas tuduhan perencanaan pembunuhan terhadap Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita pada 20 Juli 2001. Kemudian menjalani masa hukuman di tahun 2002 selama 10 tahun seharusnya. Akan tetapi pada 2006 Tommy dinyatakan bebas lebih cepat. Tommy Soeharto juga pernah terlibat dalam kasus pemilikan senjata api, amunisi ilegal, dan kasus dengan sengaja melarikan diri. Bagaimana dengan Papa Setnov? Saya nggak akan bahas itu. Tommy Soeharto termotivasi untuk terjun berpolitik setelah keluar dari penjara pada tahun 2006. Lalu selanjutnya Partai Berkarya menargetkan 80 kursi di parlemen. Yang terakhir 10 Partai Berkarya akan memperjuangkan gelar pahlawan bagi Bapak Soeharto apabila mendapatkan kursi di DPR pada pemilu 2019. Lalu ada yang bertanya, apa prestasi dari Tommy Soeharto? Begini, Tommy Soeharto lebih dikenal sebagai sosok kontroversial dibanding seseorang yang memiliki segudang prestasi, menurut saya. Lalu, kalau ditanya apa prestasi dari Bapak Tommy Soeharto, setidaknya PT Humpus Intermoda Transportasi memberikan keuntungan secara finansial terhadap Republik Indonesia. Lalu apa hubungannya PT Humpus Intermoda Transportasi? PT Humpus Intermoda Transportasi adalah perusahaan yang masih dimiliki oleh Bapak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Selain PT Humpus Intermoda Transportasi, ada beberapa sumber kekayaan yang dimiliki oleh Bapak Tommy Soeharto. Di antaranya adalah selain PT Berkarya Makmur Sejahtera, PT Humpus Intermoda Transportasi, LOR International Group atau hotel yang dimiliki Bapak Tommy Soeharto, dan juga dikenal memiliki saham di PT Lamborghini. Kemudian Bapak Tommy Soeharto juga seorang anggota MPR RI selama 1992 hingga 1998, di mana pada tahun 1992 hingga 1998 saat itu Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang mana ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa era Soeharto adalah era keemasan Indonesia. Saya menganggapnya bahwa keemasan masa Presiden Soeharto diiringi oleh kinerja yang baik dari Bapak Tommy Soeharto selaku anggota MPR RI. Berikut adalah prestasi yang dimiliki oleh Bapak Tommy Soeharto.
Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak dan mau mendengarkan materi yang berisi tentang biografi singkat salah satu tokoh politik di Indonesia, yaitu Bapak Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto. Kurang lebihnya saya banyak mengucapkan mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan juga ini kan PowerPoint, hanya power of point-nya saja yang saya buat mengenai beberapa informasi yang kalian kurang terima dari materi yang saya berikan bisa ditanyakan. Tapi saya hanya membatasi 3 buah pertanyaan terhadap teman-teman berhubungan dengan materi saya. Terima kasih.